Intinya di situ bang, kesengsaraan dunia ini sudah muncul, kesengsaraan, bencana, perang, kelaparan, banjir. Tanda Itu kedatangan tanda-tanda. tanda kedatangan Yesus menurut Yesus pada saat itu apa menurut Yesus? Ya kalau kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan Nabi Yesaya bang dalam kitab Perjanjian Lama. Waduh, Yesus yang menjawab, Tapi dalam Pak. kitab Perjanjian Gak usah Lama, lebay, saudara, gak usah lebay ke kitabnya Yahudi. bukan lebay, tapi Yesus ini yang saya menjawab, sekedar jangan menyampaikan kepada menyesatkan, saudari, jangan menyesatkan saudara supaya Jeremy. Anda Saudara jangan Jeremy, mencampur jangan so baurkan tahu. firman Yesus Tuhan. tidak melemparkan mutiara kepada Karena Tuhan babi, itu Pak berbicara Jeremy. itu Jangan sok lagu berurutan, pintar Bang. di Tidak sini, sekaligus sama. Pak Jeremy, jangan sok pintar di sini. Yesus tidak melemparkan kemudian mutiara ke babi. Yesus tidak memberikan barang kudus kepada anjing, Pak. Jadi jangan lebay, sok pintar, jangan. Saya bertanya, Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawaban Yesus? Tanda-tanda kedatangan dia apa menurut Yesus di situ? Apa? Ya itu mengacu kepada kedatangannya yang kedua kalinya, Pak. Tidak ada urusan mau kedua kali, mau kelima kali, mau 100 kali. Yang saya tanya, apa tanda kedatangan Yesus? Kita tahu, Anda tidak akan tahu. Tuhan Yesus pernah berjanji dia akan datang. Anda tidak tahu itu. Apa tanda kedatangan Yesus, wahai saudara Jeremy yang blow on? Apa tanda kedatangan Yesus? Yesus jawab apa tanda kedatangannya, blow on? Tanda kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan. Apa pula dinubuatkan? Tuyul, ngapain kau pergi ngemis-ngemis kitabnya Yahudi? Tapi itu banyak nabi, Bang. Tukang tahayul, tukang tahayul. Ngapain kau ngemis-ngemis? Sementara Yesus menjawab, tanda kedatangan Yesus itu apa menurut Yesus? Kok membuat pula kau bahas di sini? Bukan tempatnya menipu di sini. Di sini bukan gereja, saudara Jeremy. Sadar kau? Ini bukan gereja, bukan tempatnya menipu. Sekarang saya tanya samamu, Yesus ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab apa? Tanda kedatangannya apa? Mau bahas-bahas sama kamu, abang, tidak ada gunanya sama. Iya, karena kau babi yang tidak mengerti kitab suci. Apa enak? Kau tidak ngerti, kau tidak ngerti. Kau tidak mengerti, kau tidak mengerti. Memang Yesus tidak memberikan mutiara kepada kamu. Enak selain dia, Bang. Saya cuma bertanya pertanyaan sederhana lu. Pertanyaan sederhana lu saya tanya. Apa tanda kedatanganmu, wahai Yesus? Kenapa kau lari ke Yesaya? Siapa yang ingin kau tipu di sini? Siapa yang ingin kau tipu di sini, Jeremy? Karena secara bertahap itu Tuhan bekerja, Bang. Yesus menjawab apa di situ? Kau pula yang lebih tahu. Yesus sudah menjawab. Tanda kedatangan Yesus apa? Iblis berperang melawan Tuhan. Tuhan berperang itulah yang kau sembah. Itulah yang kau sembah. Itulah yang kau sembah, iblis yang keluar dari tanah, yang datang dari Paulus. Itulah iblis yang datang mengaku Yesus. Itulah iblis yang kau sembah. Nama Yesus itulah iblis. Iblis datang memakai nama Yesus. Itulah yang kau sembah. Makanya kau bodoh. Makanya kau bodoh, makanya kau tolol, makanya kau goblok, karena kau adalah menyembah iblis. Kau menyembah iblis, makanya kau bodoh, makanya kau tolol. Kau ditanya baik-baik, malah kau lari kemana-mana. Apa tanda kedatanganmu? Yesus jawab apa? Tidak usah bergerak maju. Di situ terus lagi kau, Bang. Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab apa tanda kedatangannya apa? Apa yang mau Anda ketahui, mau disampaikan sama Anda percuma. Bukan saya tanya kamu. Kamu kan pemakan babi. Saya tidak tanya tentang kamu. Saya tanya tentang jawaban Yesus di situ apa? Jawaban Yesusnya apa di situ? Anda menafsir-nafsir saja. Saya tidak perlu tafsir. Saya tidak butuh tafsir. Saya butuh jawaban Yesus. Saya butuh jawaban Yesus di situ ketika ditanya apa tanda kedatanganmu. Yesusnya jawab apa? Tidak ada makna sama kamu, tidak ada nilainya. Ngapain mau sampaikan sama Anda? Iya, Yesus juga mengatakan begitu. Jangan kuberikan mutiara kepada babi. Kau kan dianggap babi sama Yesus. Yesus menganggap kamu babi. Yesus menganggap kamu anjing. Dan memang Kristen itu adalah anjing dan babi.
Berdasarkan 2 Petrus 2 nomor 21-22, Kristen itu adalah anjing dan babi. Jadi tolong babi ini diturunkan aja, babi ini. Babi turun aja dibawa. Kau dibawa makan dedak. Babi kau dibawa. Dulu ya, Bang Tison. Babi dibawa makan dedak, nggak cocok diskusi agama kau. Bang Baan nggak kelihatan di layar. Saya ulang lagi ya, 2 Petrus 2 nomor 21-22, Kristen di situ disebut sebagai anjing dan babi. Nah, Yesus berkata, jangan kau berikan mutiara kepada babi, alias kepada Kristen. Saya tanya baik-baik loh, saya tanya baik-baik. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru, apa tanda kalau yang datang itu kamu? Kalau kamu yang datang, apa tandanya? Apa tandanya kalau kamu yang datang? Ada enggak jawaban Yesus? Apa jawabannya? Kalau aku yang datang, tandanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada Yesus sebut di situ jawabannya di situ ketika dia ditanya. Ada kan? Tinggal dijawab. Brother, saya tanggapi silakan. ya. Saya jawab. Silakan. Baik. Dengan pertanyaan yang begitu bagus ya. Ya. Di mana dikatakan brother sampaikan bahwa Yesus di sini ya dalam Matius 24 saya baca ya. Nomor 3 sampai nomor 5 saya baca. Tak kala ia duduk di atas bukit Zaitun, maka murid-murid itu datang kepadanya ketika sama sendiri serta berkata, "Tanyalah kiranya kepada kami masa manakah perkara ini berlaku kelak, dan apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini?" Ayat 4. Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Ingatlah baik-baik. Jangan barang seorang menyesatkan kamu datang dengan namaku, katanya, aku inilah Kristus, maka mereka itu menyesatkan banyak orang." Itu brother. Ya. Jelas ya. Ya, cek, silakan, Gurunda. Gurunda monitor, Gurunda. Cek. Cek. Ustaz Arif Pintor, apa? Sorry, iya. saya ada tamu, anak saya lagi ngomong. Oke. Jadi sempat saya dengarkan tadi, namun saya tidak nyimak sampai terakhir. Kan Yesus ditanya di situ kan, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tanda kedatangannya dulu yang kita bahas. Kalau Yesus datang, tandanya apa menurut Yesus? Kan itu. Yesus jawab enggak? Kalau terkait dengan perang, kemudian menyesatkan orang, bangsa bangkit melawan bangsa, itu bukan tanda kedatangan Yesus. Bukan. Itu bukan. Itu adalah kondisi di mana murid-murid Yesus harus waspada kepada penyesat. Kondisi itu adalah kondisi penyesat itu sedang bereaksi. Tapi kita tidak sedang membahas tentang itu. Yang kita bahas ini adalah tanda kedatanganmu. Ada enggak Yesus mengatakan tanda kedatangan itu dia seperti apa adanya? Ada kan? Nah, contoh. Ketika dia mengatakan sebab sama seperti kilat. Nah, ini sudah masuk nih tanda kedatangannya. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Tuh. Berarti kedatangan Yesus seperti matahari berkilat, bersilau, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Berarti sama seperti matahari.
Nah, matahari kalau dia terbit pagi, seluruh manusia di muka bumi ini akan melihatnya. Jadi itu tanda kedatangannya. Lalu Yesus terangkan bahwasanya pada waktu itu akan nampak tanda kedatangan anak manusia di langit. Tuh, Yesus akan nampak di langit, nomor 30. Manusia semua di bumi akan meratap, dan semua manusia akan melihat Yesus datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, sekarang ketika Yesus menjawab tanda kedatangannya adalah seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur ke barat, itu belum terjadi. Yang kedua, dia akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia akan melihat dia. Itu juga belum terjadi. Maka Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Meskipun dia mengaku Mesias. Tapi karena tidak ada tanda itu bukan aku. Jangan kau percaya. Pertanyaan muncul. Apakah tanda kedatangan Yesus ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan oknum yang ngaku-ngaku Yesus? Apakah tanda yang Yesus maksudkan ada terjadi pada saat itu? Kalau tidak ada, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Nah, coba saudara, mudah-mudahan saudara bisa nalar. Ya, baik. Terima kasih, brother ya. Dengan begitu pemahaman yang membangun pengetahuan yang baik untuk memikirkan akan Yesus Kristus. Ya, di sini di dalam Matius 24 ya, di ayat yang ke-27 ya, brother singgung di sini, karena seperti kilat memancarkan dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan anak manusia. Berarti anak manusia ditujukan kepada Yesus Kristus ya. Baik. Di dalam Kisah Para Rasul ya, ini peristiwa Paulus ya, saya lihat di Kisah 9 nomor 3. Di sini sama ya, dia melihat cahaya. Ini saya garis bawahi di sini. Ada cahaya ya, di sini dikatakan di nomor 27, Matius 24 nomor 27 dikatakan karena seperti kilat memancarkan dari timur dan bercahaya. Ya, saya garis bawahi di sini bercahaya. Nah, di sini seorang Paulus dia melihat cahaya. Saya baca ya di dalam Kisah 9 nomor 3. Sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarlah suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka rebalah ia ke tanah, lalu didengarnya suatu suara yang mengatakan kepadanya, Saul, apakah sebabnya engkau menganiayakan aku? Nah, ini jelas sinkron, brother ya. Seperti yang saudara Suma sampaikan ya, di sini ada kilat cahaya ya. Nah, maka Paulus dapat cahaya ini. Maka Paulus berkata, karena dia orang Farisi dengan penuh disiplin belajar tentang kitab, dia tahu ini cahaya bukan cahaya sembarangan ini. Ini cahaya memang luar biasa. Karena dia orang berpengetahuan. Karena kita tahu seorang Saulus ini orang Farisi, ahli kitab. Maka dia berkata begini di ayat yang kelima di Kisah 9. Maka sahutnya, siapakah engkau ya Tuhan? Di sini dia menyebut ya Tuhan. Maka ia pun bersabda, akulah Yesus yang engkau aniakan. Ini jelas, brother. Dengan yang brother sampaikan ada suatu pancaran ya, kilat memancarkan cahaya. Ini cahaya luar biasa ini. Sama dengan Kisah Para Rasul 9, di mana seorang Saulus melihat cahaya ini. Maka dia bertobat. Begitu.
Ya, terima kasih. Oke. Silakan, brother. Oke, baik, baik. Saudara lihat data yang saya sajikan barusan. Matius 24 nomor 27 sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Apakah cahaya yang datang Paulus itu dari timur sampai ke barat? Gugur di situ. Yang kedua, yang datang di situ anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku dia menerima ajarannya bukan dari anak manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Jadi sudah bertentangan di situ. Lalu kemudian coba Anda cermati apa yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Di situ diterangkan murid Paulus mendengarkan suara tapi tidak melihat cahaya. Kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, murid justru melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Kisah Para Rasul 9-nya mendengarkan suara. Kisah Para Rasul 22 tidak mendengarkan suara. Kisah Para Rasul 9 tidak melihat cahaya. Kisah Para Rasul 22 melihat cahaya. Kontradiksi. Dan kalau dikatakan dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7, mereka mendengarkan suara tapi tidak melihat cahaya, sedangkan anak manusia datang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, dan Yesus mengatakan seluruh manusia akan melihatnya. Kontradiksi antara pernyataan Yesus dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Begitu juga muridnya Lukas. Nah, kalau Anda mengatakan hanya cahaya, 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 ingat di dalam Lukas 10:18 Yesus mengatakan, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Cahaya yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, sebagian aja yang lihat. Cahaya yang dimaksud oleh Yesus dari timur sampai ke barat, dan seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat. Beda antara cahaya iblis dengan cahaya kedatangan Yesus. Cahaya kedatangan Yesus, seluruh manusia di bumi akan melihat. Seluruh manusia di bumi akan meratap. Seluruh manusia akan melihat cahaya yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat. Sedangkan iblis ketika turun ke bumi, hanya Yesus yang melihat. Satu orang doang, Yesus doang. Dan Paulus mengatakan hanya dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang melihat. Bahkan kontradiksi dalilnya, ada yang tidak melihat. Kisah Para Rasul 9 nomor 7, mereka mendengarkan suara tapi tidak melihat cahaya. Kebalikan, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9 dikatakan mereka melihat cahaya tapi tidak mendengarkan suara. Mana yang betul? Ada yang mengatakan melihat cahaya, yang satu mengatakan tidak melihat cahaya. Ada yang mengatakan mendengar suara, yang satunya mengatakan tidak mendengarkan suara. Padahal penulisnya sama, yaitu Lukas. Jadi dasar-dasar data-data ini itu lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus menceritakan bahwa matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan, lalu kemudian kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Itu pernyataan Yesusnya tuh. Apabila ia datang, apa yang terjadi? Bintang-bintang berjatuhan, langit dan kuasa-kuasanya akan berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Apakah tanda ini ada ketika ada yang ngaku sebagai Yesus kepada Paulus? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi kita berbicara mengenai tanda. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, anak manusia seperti cahaya yang memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit dan kuasa-kuasanya akan berguncang. Seluruh manusia akan melihat Yesus di tengah langit. Apakah sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus asli atau palsu?
Silakan. Baik ya, dengan begitu detail ya brother sampaikan. Tetapi saya buka ayat dulu ya, di mana brother menyampaikan di dalam kisah 9 nomor 7 ya. Saya baca sekali lagi. Maka orang yang berjalan bersama-sama dengan dia itu pun berdiri, tercengang mendengar suara itu, tetapi tidak nampak barang seorang pun. Ya, garis bawahi di sini, tetapi tidak nampak barang seorang pun. Nah, di sini mereka mendengar suara, tetapi tidak nampak orang yang bersuara itu. Nah, di dalam kisah 22, tadi brother sampaikan nomor 9, dikatakan begini. Sungguh pun segala orang yang bersama-sama dengan aku itu nampak cahaya itu, tetapi tiada mendengar suara dia yang berkata kepadaku itu. Nah, ini sinkron saudara. Jadi di sini di ayat yang ke-7 di kisah 9, mereka mendengar suara tapi tidak nampak orang yang bersuara itu, ya. Tetapi kalau di kisah 22 tadi nomor 9, di sini mereka berkata nampak cahaya itu tetapi tiada mendengar suara. Berarti di sini sinkron sesuai dengan Paulus sampaikan, ada suara dan ada cahaya. Maka kesaksian ini jelas ya. Di dalam persidangan kalau ada perkataan cahaya dan suara orang, sama seperti Paulus ini. Dia melihat cahaya, lalu dia mendengar suara. Mendengar suara. Dia melihat cahaya dan dia mendengar suara. Seperti kesaksian orang-orang di situ, ada yang mendengar suara tapi tidak nampak orang, dan ada yang melihat cahaya. Berarti sinkron ini tidak perlu dipersoalkan bagi saya kalau kita baca detail ini, sesuai dengan kesaksian Paulus dan orang-orang yang ada di situ. Ada mendengar suara, ada yang nampak cahaya. Kan tidak keluar dari konteks kan ini. Seperti yang saya baca tadi di dalam kisah 9 ini tentang Paulus. Dia kan orang Farisi, ahli kitab, dan dia tahu cahaya ini bukan cahaya sembarangan. Maka dia menyebut Tuhan, karena cahaya ini bukan dong bilang cahaya lampu Petromax atau lampu Merkuri, tidak. Ini cahaya memang dia tahu ini Tuhan. Jadi begitu brother ya. Jadi sinkron ini tidak ada kejanggalan. Ada yang mendengar, ada yang melihat suara, ada yang melihat cahaya. Begitu. Tidak ada persoalan di sini. Mungkin kita salah untuk menafsirkan ya. Ya begitu. Silakan brother. Iya, makasih. Jadi bagaimana bisa Anda mengatakan itu sinkron? Yang satu mengatakan mendengarkan suara, yang lainnya mengatakan tidak mendengarkan suara. Kok sinkron? Apa yang sinkron? Satunya mengatakan melihat cahaya, yang satunya mengatakan tidak melihat cahaya. Satunya mengatakan mendengar suara, satunya mengatakan tidak mendengarkan suara. Kok sinkron? Sinkron hanya gara-gara ada cahaya, ada suara. Kan aneh itu. Gimana ceritanya? Ditanya, kamu ada mendengarkan suara? Mendengarkan? Kamu tidak mendengarkan? Lah, bagaimana ini? Pada kejadian yang sama, mereka yang bersama dengan Paulus melihat cahaya, tapi tidak mendengarkan suara. Pada kejadian yang sama, mereka yang bersama Paulus mendengarkan suara, tapi tidak melihat cahaya. Mana yang betul? Mereka mendengarkan suara tidak melihat cahaya, atau mereka tidak melihat cahaya tapi mendengarkan suara? Mana yang betul? Ini kan kontradiksi. Bukan kemudian Anda mengatakan itu sinkron hanya gara-gara ada suara dan ada cahaya. Bukan.
Sekarang permasalahannya adalah kalau kondisi ini sudah tidak bisa memungkinkan, tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai acuan kebenaran, lalu poin berikutnya bagaimana? Seluruh manusia akan melihat. Apakah itu terjadi? Tidak terjadi. Ada ndak Yesus mengatakan ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Aku akan datang kepada oknum-oknum tertentu." Tidak. Aku datang dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu. Justru Yesus mengatakan, memang ada yang datang selain aku, tapi penyesat. Namanya juga Yesus, gelarnya juga Kristus, sama seperti aku. Tapi yang datang itu penyesat, bukan aku. Cuman memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu. Jadi ada dua yang datang. Namanya sama, Yesus. Gelarnya sama, Kristus. Tapi satu penyesat, satu asli. Yang satu datang dengan membawa tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit dan kuasanya akan berguncang. Nah, Yesus akan nampak di tengah langit. Itu yang asli. Seluruh manusia akan menatapnya, akan melihatnya. Yang palsu hanya untuk menyesatkan orang, hanya mengaku Yesus. Tanda-tandanya nggak ada, seperti yang diterangkan Yesus. Apa tanda kedatanganmu? Kan kalau orang berakal udah paham. Oh, tanda kedatanganku. Tanda kedatangan siapa? Yesus. Apa tanda kedatangan Yesus? Satu, seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Bukan dari kepala sampai ke bumi. Dari timur sampai ke barat. Kalau dari timur sampai ke barat berarti sama seperti matahari. Seluruh manusia akan melihat. Dan itu Yesus katakan begitu. Kemudian yang kedua, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Terjadi nggak itu pada zaman Paulus? Tidak. Bulan tak bercahaya. Terjadi nggak pada saat Paulus? Tidak. Bintang-bintang berjatuhan. Terjadi nggak pada zaman Paulus? Tidak. Kuasa langit berguncang. Terjadi nggak pada zaman Paulus? Tidak. Berarti kesimpulannya, menurut Yesus, yang datang kepada Paulus ini, percaya atau jangan percaya? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda mukjizat, tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, kesimpulan akhir, ada yang mengaku Mesias, ada yang mengaku Kristus, ada yang mengaku Yesus kepada Paulus. Tapi tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Menurut Yesus, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Jangan kemudian kita percaya tapi tanda-tanda itu tidak ada. Itu kata Yesus. Silakan saudara. Silakan. Ya baik brother ya. Jadi saya ulangi lagi di dalam kisah para rasul tadi ya. Bagi brother ya itu ada pertentangan, kontradiksi. Tetapi bagi kami ya yang memiliki Alkitab, bahwa di sini ya bagi pembaca berbeda-beda ya, tetapi ketika kita membaca dengan saksama ya pasti kita diberi hikmat ya. Tetapi di sini yang menjadi pokok di sini Paulus bertobat. Masalah yang melihat cahaya dan mendengar ya, bagi buat saya ya, bagi kami pembaca bukan bersifat hanya sepele. Tapi poinnya di sini, ini seorang Farisi bertobat. Ini menjadi heran kan bagi kami yang membaca Alkitab, melihat tentang peristiwa kisah dari seorang Saulus. Ya, dulunya dia Saulus. Dia pembantai ya, orang-orang Kristen pada waktu itu pengikut Yesus, dia bantai. Maka Yesus datang kepada dia lewat cahaya.
maka dia bertobat dan dia menjadi seorang pemberitaan Injil. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Paulus dengan pelayanannya, ya, begitu luar biasa bagi kami seorang Kristen. Dengan begitu ceritanya, perjalanan hidupnya dengan sengsara, ya, lewat pulau, bahkan lembah-lembah, ya, banyak tantangan yang dia hadapi, tapi yang menjadi inti bagi kami, seorang pendosa ini kok bisa bertobat, ya, luar biasa ini. Dia orang Farisi, ya, begitu ahli kitab dengan begitu tinggi, ya, tetapi dia bisa mengenal Yesus Kristus sampai dia menjadi seorang rasul bagi kami. Dan yang brother sampaikan, ya, tanda bagi kedatangan anak manusia, ya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, ya, karena tanpa dia kita tidak dapat, ya, selamat. Nah, ini bagi kekristenan, karena begitu dengan keyakinan kami orang Kristen, ya, kami imani dia Tuhan. Memang secara literate kalau baca Bible atau baca penulis-penulis yang mungkin bingung, ya, tapi bagi kami dia Tuhan. Di sini brother sampaikan tanda, ya, di ayat yang ke-30 di dalam Matius 24, dikatakan begini, setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit, maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ayat 31, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyinya, dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih daripada keempat penjuru alam. Kita garis bawahi keempat penjuru alam, yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Ayat 32, apabila ibaratnya daripada pohon ara pada ketika carangnya lembut dan daunnya bertunas, memang kamu ketahui bahwa musim panas sudah hampir. 33, demikian juga kamu, pada masa kamu nampak segala sesuatu itu jadi, ketahuilah olehmu bahwa hal itu sudah dekat di muka pintu. 34, dan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa bangsa ini tidak akan lenyap sebelum segala perkara itu jadi. Maka langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Ya, itu brother. Jadi perkataan Tuhan kami kekal, ya. Dan itulah yang kami imani, bahwa Yesus Kristus juru selamat kami. Demikian. Oke. Yesus itu berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Sederhana itu, Bang. Tapi nggak apa-apa, Anda kan Kristen, penyembah Kristus, wajar itu. Sementara yang Anda sembah ini mengatakan, aku tidak berkata dari diriku. Perkataan yang keluar dari mulutku, apapun yang aku katakan, itu bukan dari aku. Kalau sekiranya aku mengatakan tiada Tuhan selain aku, itu pun bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutusku, Tuhanku yang mengatakan itu. Jadi pekerjaanku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4:34. Jadi tidak ada masalah. Bagi kami umat Islam yang berakal ini, ketika Yesus berkata luar biasa hebatnya, itu perkataan seorang wakil Tuhan yang sedang mengatakan perkataan Tuhan. Dia sedang mewakili Tuhan berbicara, karena dia adalah rasul, utusan Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, orang waras tidak akan mungkin mengatakan, oh Yesus ternyata Tuhan. Kata Yesus, tidak ada Tuhan selain dia. Maksudnya kalau orang waras menilai itu, bahwa Yesus sedang membacakan firman Tuhan yang datang kepadanya berupa wahyu. Tapi nggak apa-apa, Anda kan Kristen, itu satu paket memang. Nah sekarang, bagaimana mungkin orang yang sehat akalnya mau percaya kepada
Paulus. Utamanya murid-muridnya. Bagaimana mungkin mau percaya kepada Paulus? Mau dia bertobat kek, mau dia apapun kek, menjadi wali, menjadi apapun, malaikat sekalipun, orang tidak akan percaya. Kenapa? Karena iblis itu memang lihai di dalam menyesatkan manusia. Dan Yesus sudah mengatakan kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ya, penyesat itu lihai, penyesat itu pintar, penyesat itu cerdik, itu pasti itu. Tidak mungkin Yesus menubuatkan akan menyesatkan banyak orang kalau tidak ada orang yang disesatkan. Dan orang yang disesatkan ini pasti membela, meskipun sudah nyata bahwa yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Mereka akan tetap kemudian percaya itu Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah disesatkan. Yang namanya sesat tidak mendapat petunjuk. Diberi petunjuk tidak akan menerima petunjuk itu. Kenapa? Karena dia sedang sesat. Sama seperti orang mabuk. Orang mabuk itu diajak bicara tidak akan pernah ngerti. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mabuk. Begitu juga orang sesat. Karena dia sedang disesatkan, maka dijelaskan seperti apapun dia tidak akan mau mengerti. Nah, sekarang bagi yang tidak sesat pasti paham. Ketika ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Ya, Yesus jelaskan, tanda kedatanganku A, B, C, D. Kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Jadi Paulus itu mau jadi Anda katakan rasul kek, mau Anda katakan bapak segala bapak, raja segala raja, kata Yesus jangan percaya, jangan percaya. Tapi kalau Anda mau percaya silakan, Anda kan bukan Yahudi. Yesus hanya menasihati Yahudi aja. Dan ajaran Yesus cakupannya memang hanya untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk kita orang Indonesia, bukan untuk Islam, bukan untuk orang Kristen. Tapi kalau Anda sebagai orang yang bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus, bukan orang Yahudi, mau percaya kepada Kristus, kan Kristus memang ada dua, Bang. Ada yang asli, ada yang palsu. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena di dalam Ibrani 9, nomor berapa itu? Nomor 28, di situ dikatakan begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Ingat, satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang katanya. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Sekali lagi itu kapan? Apakah pada saat datang ke Paulus? Atau nanti setelah dia datang dengan membawa tanda-tanda sekali lagi? Harus dijawab itu. Kalau yang datang kepada Paulus adalah Yesus, dan nanti di akhir kiamat datang juga Yesus, berarti dua kali lagi. Belum lagi datang ke Ananias, belum lagi datang di Pulau Patmos, belum lagi datang kepada orang-orang yang ngaku-ngaku murtad. Yesus datang bukan hanya sekali lagi. Berarti data Ibrani 9:28 ini dusta, bohong. Atau kalian yang berbohong, kalian yang percaya kepada penyesatan. Itu poinnya itu di situ. Karena di sana di surat Ibrani 9:28, Yesus sekali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Oke, silakan. Tetapi ada tetapinya. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Sekali lagi katanya Ibrani. Nah, ternyata sudah datang di dalam Paulus. 1 Korintus 9 nomor 1, Paulus mengatakan, dan aku melihat Yesus. Ayo. Sekali lagi datang. Nah, Paulus melihatnya. Berarti yang datang nanti di hari kiamat siapa? Yesus lagi loh. Katanya cuma sekali lagi. Atau jangan-jangan yang datang kepada Paulus itu si palsu itu. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Memakai nama siapa? Memakai nama aku. Berkata apa? Akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu nama lengkapnya Yesus Kristus. Apa tujuannya datang? Menyesatkan banyak orang. Kapan dia datang? Pada abad pertama. Datang kepada siapa?
murid-murid Yesus. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 24. Terjadi enggak? Terjadi. Banyak enggak yang disesatkan? Banyak. Apa nama orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu? Ya Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Islam apalagi. Yahudi? Yahudi gimana? Yahudi juga enggak. Satu-satunya kandidat siapa? Kristen. Ingat bang, Ibrani 9 nomor 8, Yesus datang menebus dosa untuk menyelamatkan banyak orang dan akan menyatakan diri sekali lagi. Nah, yang mana? Kapan itu? Sekali lagi itu kapan? Silakan. Ya, brother, minta maaf saya pending dulu, saya ada tamu ini, nanti saya jawab. Oke. Mungkin teman-teman saya yang lain ini mungkin. Silakan. Ya, saya istirahat, ada tamunya, saya. Siap, Ya, silakan. baik, brother. Siap. Iya, selamat malam Bang Suma dan teman-teman semua. Salam toleransi. Ya, Salam silakan. toleransi. Ya, Bang Jimmy. Iya. Iya, yang pertama saya tanggapi ya Bang Suma ya tentang Markus 13 ya. Iya, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, Bang Suma, Markus 13 ayat 1 sampai sekian ya. Di situ ada 4 perikop ya. Kita lihat di dalam 4 perikop ini berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman yang Yesus kutip. Yang pertama, Markus 13 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, ayat 3 sampai pada ayat yang ke-13. Yang keempat, 14 sampai pada ayat yang ke-23. Yang kelima, 24 sampai 32. Dan yang kelima, 33 sampai pada yang ke-37. Ya, sekarang kita masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Bang Suma di dalam Markus 13 ayat 22. Nah, Mesias palsu. Ini Yesus berbicara kepada para murid pada saat itu bahwa waspadalah terhadap Mesias palsu. Sudah tentunya bukan satu individu, Bang Suma. Ingat ya, khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ingat, bukan banyak, bukan satu. Mesias palsu berarti lebih daripada satu. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang penara. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Suma bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus. Matahari akan gelap, matahari tidak bercahaya, bulan akan gelap, bintang akan berjatuhan dan bumi akan goncang. Memang benar. Tetapi mari kita melihat apa yang Yesus menampakkan kepada Rasul Paulus. Apakah bersamaan dengan nubuatan Yesus tentang kedatangannya? Beda. Apabila Yesus datang dan Mesias palsu itu datang di zaman Rasul Paulus, sudah tentunya akhir zaman sudah terjadi. Karena ini khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi saya minta klarifikasi dari Bang Suma untuk bagaimana penampakan Yesus kepada Rasul Paulus dan khotbah Yesus tentang akhir zaman, tentang Mesias palsu. Karena Mesias palsu dan Nabi palsu itu banyak berbicara lebih daripada satu. Apakah Rasul Paulus mengatakan dia Mesias? Tidak. Apakah sahabat-sahabat Paulus mengatakan bahwa mereka adalah Mesias? Tidak. Mereka juga adalah Rasul. Jadi saya minta klarifikasi dulu dari Bang Suma tentang Markus 13 dari 4 perikop tadi. Silakan Bang Suma. Iya. Silakan Anda baca di dalam Roma 16 nomor 7. Andronikos dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Jadi Paulus juga mengaku Kristus. Andronikos disebutnya sebagai Kristus. Yunias juga adalah Kristus. Bahkan kalau Anda melihat Galatia 3 nomor 27, Kristen itu semuanya adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27, Kristen itu juga adalah Kristus. Makanya kalian itu disebut Kristen. Kenapa? Karena kalian itu adalah Kristus itu sendiri. Gitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan harus banyak Kristus, ya kalianlah ini Kristusnya. Pauluslah itu Kristusnya. Dan kalian pengikutnya juga adalah Kristusnya. Coba Anda baca di dalam Roma 16 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Andronikos dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Satu data itu aja dulu. Kita buktikan. Silakan.
Jadi Kristus palsu akan datang. Nah, itulah Kristus palsu kalian. Termasuk Andronikos, termasuk kemudian Yunias, termasuk Paulus. Kemudian Yunias, termasuk Mesias palsu yang mengakui bahwa akulah dia. Siapakah yang mengatakan bahwa akulah dia, akulah Mesias? Kristus artinya pengikut Yesus, pengikut Mesias. Kita tahu perbedaan dulu. Mesias yang dinubuatkan Yesus bahwa akan datang Mesias palsu dan mengatakan akulah dia. Kristus artinya pengikut Kristus. Jadi kita tahu perbedaan dulu. Sebelum kita mengatakan bahwa Mesias palsu yang datang itu adalah Paulus dan teman-temannya. Bang Suma mengatakan bahwa kami semua adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena betul, kami pengikut Kristus. Bukan berarti bahwa kami adalah Kristus. Dan bukan berarti kami adalah Mesias. Beda di situ. Itu coba dibaca dulu Roma 16 nomor 7, Bang. Iya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku bangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini menjadi Kristen, Pak. Bukan menjadi Kristus. Itu terjemahan yang salah. Original teksnya di situ sabar. Kristus, Ya. Kristus. di Iya. situ. Oke. Sabar, saya baca ulang ya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kristen, Pak. Bang Iya. Suma mengatakan bahwa Kristus. Di situ original teksnya Kristos. Sedangkan bahasa Yunaninya Kristen itu kan Kristianos. Original teksnya Kristus. Tapi Lembaga Bible Indonesia menerjemahkan menjadi Kristen. Coba Anda lihat original teksnya. Kristianos atau Kristus. Jadi nanti kalau pas hari Natal nggak usah ikut-ikutan Pak, ya. Dia aja di rumah, ya. Ya, silakan tampilkan. Jiwanya Ya, ada yang bisa buka kamera? Ya, silakan tampilkan. tiap tahun ada aja. Jadi teman-teman ya, tadi saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bang Suma ya. Nah, kalau itu pun adalah original teksnya seperti tadi. Oke, sekarang kita ikuti. Salam kepada Salam kepada Andronikus dan Yunius, saudara-saudaraku bangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang telah dipandang antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Mereka yang dipenjarakan telah menjadi Kristen, artinya mereka dipenjarakan karena mereka menjadi pengikut Kristus. Bukan mereka adalah Kristus. Saya akan tunjukkan data. Original teksnya mengatakan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Artinya Kristus ini Paulus juga, tapi sebelum Paulus ini menjadi Kristus, lebih dulu kemudian Andronikus dan Yunias yang jadi Kristus. Gitu, Bang. Dan Iya, dan, tampilkan. dan pengikutnya pun. Tampilkan data. Nah, silakan Bang Baal dibesarin. Silakan dibaca, dibuka mute-nya, Bang Bal. Mute-nya dibuka, Bang Bal. Ya, sudah bisa kelihatan? Ya, sudah. Coba dibacakan. Ya, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang menjadi Kristen sebelum aku. Nah, coba Oke, Kristen, Bang. original Sabar. teksnya Kristen Sebentar itu. dulu, Bang Jimmy. Oke, kita cari kata Kristen melalui ke original teksnya ya. Roma 16 ayat 7. Kita cari ke bawah ya.
Kristen. Salam kepada Andronikus yang dipenjarakan, yang terpandang, yang telah menjadi Kristen. Nah, kita klik strong code-nya 5547. Nah, ternyata strong code 5547 adalah Kristen, bukan Kristianos. Tapi Kristus. Tapi diterjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia menjadi kata Kristen. Tuh, padahal bahasa Yunaninya Kristen bukan Kristos. Ini ada definisinya. Definisinya Kristos ini adalah Kristus atau Mesias atau yang diurapi. Kenapa kok jadi Kristen gitu, Bang Juma ya maksudnya ya? Iya, waspadalah kepada penyesat. Mereka akan menyesatkan banyak orang, banyak termasuk lembaganya juga. Kalian mohon maaf, kalian tersesat karena memang ya tujuannya kata Yesus menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang, berarti termasuk lembaga Anda masuk dalam kategori penggenapan dari nubuat yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Itu fakta, itu real. Nah, gimana ini? Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kristus palsu. Nah, itu Kristus palsu. Mereka akan melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti ada yang menggunakan nama Yesus Kristus atau Kristus Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Lembaga Bible Indonesia menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang dengan menggantikan arti Kristus menjadi Kristen. Lembaganya bukan oknum, tapi lembaga memang, lembaga. Menyesatkan banyak orang dan itu menggenapi nubuat. Makanya tadi di awal saya katakan kepada lawan sebelum saudara Jimmy, berhasil tidak iblis menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Ya berhasil. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran saya. Wa iyad'una illa syaitanam marina wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudaranya iblis adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bahu membahu dengan iblis untuk supaya manusia mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi orang kafir adalah pahlawannya pahlawannya iblis. Iblis adalah pahlawannya kafir. Mereka sama-sama saling membantu untuk supaya manusia itu mendurhakai Tuhan. Bayangkan kalau seluruh dunia menyembah kepada Kristus, apakah tidak membuat Tuhan itu murka? Sedangkan Tuhan mengajarkan Kristus itu hanya manusia yang dia urapinya, bukan Tuhan. Tapi dengan adanya ajaran Kristen, maka orang-orang diajak untuk menyembah kepada sosok Kristus. Sedangkan Kristus yang disembah adalah yang palsu. Yang asli aja tidak, apalagi yang palsu. Menggantikan Tuhan yang diperkenalkan para nabi ke tengah-tengah Bani Israel dengan dewa agnostos theos dalam nama Yesus Kristus. Itulah faktanya. Menggiring manusia untuk menyembah kepada Kristus. Apakah itu kebenaran? Kesesatan. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba, Paulus ternyata Kristus. Andronikus orang Athena, orang Roma Yunias, ternyata Kristus semua. Padahal cuma satu Kristus, yaitu anak Maria. Ini Andronikus juga Kristus, Yunias juga Kristus, Paulus juga Kristus. Jadi memang harus berhati-hati. Saudara-saudara Kristen yang sangat memperdulikan keselamatannya di akhirat nanti, di hari kemudian, itu tidak mudah kemudian mau asal percaya terjemah. Kenapa?
Karena dalam hal ini lembaganya juga sudah ikut turut menggenapi kata yang dikatakan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang kafir. Mereka akan membantu manusia, membantu iblis agar manusia durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya jelas kita durhaka dong kalau kita percaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia, Tuhan itu dibunuh manusia, Tuhan itu kemudian menjadi Kristus. Ya durhaka dong kita. Sebab Kristus ini menurut Yesus adalah penyesat yang datang hanya berpura-pura menjadi Kristus. Supaya orang yang punya pemikiran lemah bisa jatuh dalam penyembahan terhadap Kristus tersebut. Inilah yang disinggung di dalam Ulangan 13. Apabila ada orang yang datang kepadamu, seorang pemimpi atau seorang nabi atau seorang pengajar datang kepadamu mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain yang kamu tidak kenal, maka jangan kau percaya, jangan kau kasihan sama dia, jangan kau mengasihi dia, tapi bunuhlah dia. Makanya ketika Paulus datang mengajarkan kemudian ilah baru bernama Kristus, mati dia, mati, ditolak. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama sekte Nasorios. Nah, itu baru Kristen. Itu baru betul. Nasorios itu adalah orang yang menjadi pengikut Yesus dari Nazaret. Orang yang pengikut dari Nazaret inilah yang kemudian yang mendirikan sebuah agama baru yang disebut Kristianos. Kristianos, Nasorios, dan juga Kristus itu adalah tiga entitas yang berbeda. Begitu saudara. Itu data. Kita tidak mengada-ngada. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Suma. Iya. Mesias-mesias palsu yang muncul pada saat zaman Paulus. Kita lihat ya. Kita fokus kepada apa yang diajarkan Yesus tentang akhir zaman. Ketika yang akan datang kepadamu ada Mesias-Mesias palsu yang mengatasnamaku. Sudah tentu apabila nubuatan itu dipenuhi, akhir zaman bro. Akhir zaman Bang Suma, kita tidak ada. Karena ini berbicara tentang akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kita tidak ada. Apabila nubuatan itu telah digenapi, akhir zaman. Sekarang kita lihat. Para murid menanti penggenapan yang dikatakan Yesus kepada mereka bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu. Apa yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 9? Ketika mereka melihat Paulus dan segala karunia yang diberikan kepadanya, mereka menerima dia. Apakah mereka pada saat berhadapan dengan Paulus, mereka mengatakan bahwa nubuatan Yesus telah genapi, bahwa Mesias-Mesias palsu? Paulus adalah Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang muncul. Tidak, mereka menerima dia di dalam Galatia 2 ayat 9. Bahkan mereka menerima dia, dan pada saat itulah para murid mulai mengajarkan Injil di dalam jemaat Yahudi. Paulus ditugaskan untuk mengajarkan dan mengabarkan Injil di luar daripada Yahudi. Sebab ada tertulis bahwa Paulus dilahirkan, diperintahkan untuk mengabarkan Injil di luar daripada Yahudi. Galatia 1 ayat 15 dan 16. Jadi kita lihat, apakah murid-murid ini ditipu ketika Yesus mengatakan bahwa nubuatan itu kamu harus waspada. Kalau kita melihat bahwa nubuatan itu digenapi, wakilnya digenapi, tetapi sudah tentunya akhir zaman. Apakah nubuatan itu digenapi, bagaimana mereka menerima dari Paulus pada saat itu tentang pekabaran Injil, mujizat yang diberikan kepadanya untuk membangkitkan orang mati, menggerakkan tanah, dan mujizat. Berbicara tentang akhir zaman. Ya bolehlah kalau datang pada saat itu. Jadi kita lihat ya teman-teman, Bang Suma, kita melihat pada konteks ini berbicara tentang akhir zaman. Dan apabila itu datang berarti sudah tentunya akhir zaman. Akan datang Mesias-Mesias palsu yang mengatasnamaku dan mengatakan akulah dia. Kita ini beda beberapa generasi, beda berapa abad. Akhir zaman. Karena ini khotbah tentang akhir zaman. Sekarang kita lihat, para nabi apakah ditipu dengan perkataan Yesus tentang nubuatan? Nubuatan digenapi pada saat Paulus datang sebagai nabi palsu. Padahal mereka menerima dia. Mereka tidak mengatakan bahwa dia nabi palsu dan guru-guru palsu. Di dalam Galatia 2 ayat 9. Bahkan Paulus pun dikatakan sebagai dia dilahir sudah diutus. Di dalam Galatia 1 ayat 15 dan 16.
Nah, dan tugas Paulus diberitakan Injil untuk di luar daripada Yahudi. Jadi silakan Bang Suma, Iya. klarifikasi. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesatnya itu datang di abad pertama. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Apakah sudah tergenapi? Tergenapi. Siapa yang datang pada abad pertama? Ya Paulus. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Paulus? Ya Kristen. Kan sederhana kan? Karena Yesus mengatakan, tanda-tanda kedatanganku. Anda mengatakan akhir zaman. Kapanpun tanda itu datang, kapanpun Yesus asli datang, itulah akhir zamannya. Andai saja yang datang pada saat Paulus itu mengaku bertemu Yesus, dan tanda-tanda kedatangan Yesus ada pada saat itu, maka akhir zaman itu di situ. Tapi karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus, maka tanda akhir zamannya tidak ada di situ. Sederhana kok itu. Sederhana, gampang kok itu. Yang datang kepada Paulus, Yesus. Ada nggak tandanya? Tidak ada. Apa kata Yesus? Kalau ada yang mengaku bahwa dia adalah Yesus, tapi tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sederhana kok. Anda mengatakan apa lagi di sana? Ya itu Yesus. Bagaimana mungkin itu Yesus? Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, tanda kalau aku yang datang itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada nggak tanda itu ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Tidak ada. Berarti yang datang itu asli atau palsu? Ya palsu lah. Gampang kok. Palsu dong. Kenapa? Ya karena tidak ada tanda. Oh itu tanda akhir zaman. Lah, justru karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, maka tidak terjadi akhir zaman pada saat itu. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya ya di situ saat itu juga. Tidak bisa ditawar-tawar. Apa tanda kedatanganmu? Yaitu, kalau aku yang datang, tanda itu ada. Kalau tidak ada tanda itu, bukan aku. Meskipun orang itu mengaku, aku Yesus, aku Yesus, aku Yesus. Ada nggak tanda itu? Tidak ada bang. Jangan kamu percaya. Gampang kok. Ya kan? Gampang. Kalau kita menggunakan akal. Ada yang ingin mengatakan, oh itu adalah Yesus. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana Anda mengatakan itu Yesus? Hanya gara-gara dia mengatakan aku Yesus gitu. Lah, kan Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia, akulah Yesus. Terjadi nggak kepada Paulus? Terjadi. Apa yang harusnya dilakukan oleh muridnya? Jangan percaya. Lantas Anda mengatakan, muridnya percaya kok. Berarti muridnya pun disesatkan. Karena memang Yesus berkata di Matius 24 itu, nomor 24. Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sekiranya menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau sudah ada murid yang disesatkan, justru menggenapi nubuat. Itu bang. Masalahnya bukan masalah berat, masalah ringan. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ada nggak pada zaman Paulus? Tidak ada. Kata Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalau percaya ya disesatkan. Karena memang tujuannya datang menyesatkan. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta. Begitu saudaraku. Sekarang saya simpulkan. Menurut Yesus kepada muridnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan Mesias, menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Silakan. Oke. Ya, baik. Ya,
tadi Bang Suma mengatakan ya di dalam Roma 16 ayat 7 bahwa di situ sesuai dengan teks asli bahwa Kristus palsu itu merujuk pada sahabat-sahabat dari Paulus tadi. Nah, kalaupun adalah Kristus palsu atau Mesias palsu yang itu adalah Mesias, bagaimana kita kaitkan dengan konteks yang dikatakan oleh Yesus? Kalau mereka adalah Kristus palsu, Kristus yang benar-benar dinubuatkan oleh Yesus atau Mesias, apakah tidak terjadi? Karena ini asli, Bang Suma mengatakan bahwa mereka adalah asli sesuai dengan teks asli. Bagaimana kita menyimpulkan ini? Kalau benar-benar yang datang dan mengatakan bahwa Mesias palsu sebagaimana di dalam Roma tadi yang dikatakan oleh Bang Suma, Roma 16 ayat 7. Dan mereka itu ada benar-benar Kristus yang adalah Mesias, berarti surat tentunya asli. Berarti yang tentu yang asli itulah tentang pada terjadi akhir zaman. Berarti yang datang itu belum. Berarti nubuatan itu belum digenapi. Bagaimana? Kita lihat. Tadi Bang Suma sendiri mengatakan bahwa yang benar-benar datang kepada mereka itu Kristus yang benar-benar mengatakan mereka adalah Kristus yang Mesias tadi di dalam Roma tadi. Berarti surat tentunya benar. Yang datang kepada mereka itu adalah Mesias palsu. Yang adalah Kristus tadi, sahabat-sahabat Paulus tadi. Nah, kita lihat apabila penggenapan Yesus tertuju kepada mereka, surat tentunya akhir zaman. Kalau tidak berarti tidak, berarti belum tentu itu terjadi. Nubuatan belum digenapi. Masih dalam proses untuk penggenapan. Sekarang Bang Suma mengatakan lagi yang datang kepada mereka itu ya tidak lagi terjadi. Berarti belum tentu terjadi karena itu masih dalam penggenapan. Yang datang kepada Paulus di dalam cahaya pada saat perjalanan masuk ke Damsyik untuk mengenai jemaat-jemaat, apakah yang datang itu Mesias palsu? Apakah Yesus ataukah tidak? Coba kita renungkan kembali. Silakan Bang Suma. Ya, yang direnungkan itu yang datang ke Paulus itu tidak membawa tanda-tanda, hanya menyesatkan. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu datang memakai namaku, mengaku aku. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Ada nggak tanda-tanda kedatanganku di situ? Nggak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Dan nasihat jangan percaya itu jatuh kepada orang Yahudi, bukan kepada Anda. Wajar kalau Anda percaya Paulus, karena Anda bukan orang Yahudi. Orang Yahudi dinasihati Yesus, jangan kamu percaya kalau ada yang datang mengaku aku, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya, sebab Kristus palsu akan datang dengan tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda apa? Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Berapa kali harus saya ulang sih? La haula wala quwata illa billah. Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan itu ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan makhluk roh? Ada nggak tanda itu? Tidak ada. Berarti itu bukan Yesus. Titik. Kenapa nggak dipahami ya? Tidak ada tanda itu ketika ada makhluk datang kepada Paulus. Aku adalah Yesus. Ada nggak tanda? Tidak ada. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya jangan percaya. Tapi harus ada yang percaya. Kenapa? Karena penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang di luar Yahudi yang akan percaya kepada Yesus palsu itu. Karena itu kata Yesus sendiri, banyak orang yang akan percaya kepada si penyesat. Itu. Siapa di antaranya? Saudara Jimmy. Orang Yahudi percaya enggak? Tidak. Sampai hari ini mereka masih Yahudi. Mereka masih di sinagoge. Mereka masih tidak makan babi. Mereka masih bersunat. Mereka tidak menyembah Yesus. Mereka tidak ke gereja. Mereka tidak Natalan. Mereka tidak jadi Kristen. Orang banyak yang disesatkan itulah Kristen. Yang tidak disesatkan itulah Yahudi. Gak
Gampang kok, kata Bang Baang. Tidak ada yang sulit. Ini sudah berulang loh saya katakan. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Dia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah sudah terjadi? Belum. Nah, kalau ada yang mengaku aku, tapi tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Siapa yang dilarang percaya? Yahudi. Dilarang nggak Kristen? Tidak. Justru Kristen itu adalah penggenapan orang banyak yang harus disesatkan oleh penyesat tersebut. Sederhana kok itu. Jadi begitu saudara ya. Silakan diambil alih teman-teman. Saya ada telepon. Diambil alih dulu sementara. Ini sudah 4 kali diputar-putar ini. Apa tanda kedatangan Yesus yang asli dan apa tanda kedatangan Yesus yang palsu? Kedatangan Yesus yang palsu hanya menyesatkan banyak orang. Kedatangan Yesus yang asli, seluruh manusia akan melihatnya, seluruh manusia akan meratap. Kenapa enggak meratap? Pasti meratap. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, bagaimana enggak meratap? Itu yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kedatangan Yesus adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kedatangan Kristus palsu yang datang kepada Paulus adalah tanda menyesatkan banyak orang. Sederhana kok kalau menggunakan akal. Oke, adinda semua, silakan diambil alih sementara. Saya angkat telepon dulu. Makasih. Saudara Jimmy dilanjut, Bang.